Pemirsa, sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua terus bergulir dan berbagai fakta baru serta dugaan keterangan palsu muncul dari setiap tersangka dan saksi, maksud kami dari setiap terdakwa dan saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Dalam sidang kemarin, Majelis Hakim kembali menegur dan mengingatkan dengan tegas agar terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf tidak berbohong. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita akan berbincang dengan Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana. Selamat siang, Kang Asep. Salam sehat, Kang. Selamat siang, Mbak Eva. Selamat siang juga. Selamat sehat, semangat. Iya, salam sehat, Kang Asep. Dari 11 saksi yang dihadirkan untuk terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati hari ini, 5 diantaranya adalah terdakwa kasus obstruction of justice. Nah, selain soal kronologi, keterangan apa saja yang kemungkinan akan digali dari Majelis Hakim untuk para saksi hari ini? Ya, jadi kita diingatkan tentang dakwaan terhadap FS. FS ini didakwa dengan perkara pembunuhan. Udah telak lah, terbukti tuh 340. Karena di kelompok 5 diperjelas oleh keterangan Eliezer. Nah, setelah itu didakwa juga kumulatif, yaitu OOJ, merusak menghilangkan barang bukti sebagai aktor intelektual juga. Di kelompok ini ada 5 orang, ya, jadi ada 6, ya, ada kelompok yang kena OOJ juga. 1. Kemudian ada kepolisian polisi-polisi yang masih aktif. Dari keterangan itu semua yang harus digali di sini, apakah terjadi perusakan atau menghilangkan barang bukti yang orang menyebutnya OOJ, ya. Nah, saya pikir dari keterangan selama ini di kelompok 6 ini sudah saling melengkapi. Contoh yang paling gampang, ya, yang paling gampang menghilangkan DVD, DVR, ya. Kemudian ada yang jual DVD-nya menjelaskan di komplek itu harus diganti, yang membersihkan darah. Nah, kemudian juga menghilangkan isinya, ya, rekaman-rekaman yang sudah ada, misalkan yang paling gampang diingat oleh publik, ada gambar di mana Yosua almarhum masih hidup dan ketika itu gambar itu harus dihilangkan, ya, ternyata sudah ditembak oleh masih hidup, ya. Nah, artinya apa? Dakwaan terhadap FS ini 340 sudah terbukti, sekarang kumulatifnya OOJ-nya juga sudah terbukti. Logika sederhana gini, tidak mungkin, ya, sekali lagi, tidak mungkin ada perkara OOJ kalau tidak ada perubahan skenario. Contoh yang paling dipahami, ini kan sebenarnya pembunuhan, tapi direkayasa menjadi tembak-menembak dengan skenario-nya merusak barang bukti, alat bukti, terbukti DVD, DVR, ya, saksi sudah mengatakan di kelompok 6 ini telah terjadi sang sebenarnya pembunuhan. Artinya secara sederhana bahwa FS ini adalah aktor intelektual baik di perkara pembunuhan maupun pasca pembunuhan dengan direkayasa menjadi tembak-menembak, diatur sedemikian rupa, penjelasan dipropos baik maupun KM dan RL dan seterusnya. Artinya harus digali sekarang sebenarnya. Nah, majelisnya kan berbeda karena majelis ini belum memeriksa. Nah, ini betulan ada H, ada A, ya. Nah, ini majelis ini yang dulu memeriksa kelompok 6 itu majelis yang berbeda kan. Nah, tapi saya pikir sudah menjadi fakta notoir, fakta umum bahwa kejadian di kelompok 6 itu sudah diketahui tanpa diperiksa pun kan sebenarnya pembunuhan direka menjadi tembak-menembak. Artinya ada perusakan, ya, barang bukti dan alat bukti. Nah, sekarang bagaimana hakim untuk meyakinkan, ya, kenapa hak melakukan, kenapa kriminal tadi S melakukan, kenapa Cuk melakukan dan seterusnya. Tinggal itu yang digali. Tapi itu sebenarnya gampang lah, tidak akan terjadi pertentangan. Apalagi kemarin sebagian ketika didengar itu, ya, kelompoknya Kasase Selatan, kenapa Bapak korbankan saya? Si FS cuma minta maaf doang. Itu aja kok. Baik. Kang Asep, nah, salah satu saksi yang dihadirkan adalah mantan Karopaminal Divisi Propam Mabes Polri, Hendra Kurniawan, yang visualnya kita bisa saksikan saat ini sedang memberikan kesaksian juga. Seberapa signifikan kesaksian dari Hendra untuk membuktikan obstruction of justice? Ya, sangat signifikan sekali, bahkan kalau sebelumnya kan tidak signifikan, tidak relevansi, pasti sangat signifikan, sangat relevansi, karena kan setelah Sambo ini turunnya ke Karopenmal, karena yang beri keterangan. Nah, saya pikir pasti, karena dengan kejadian juga di TPDH-nya, diberhentikan dengan PTDH-kan, pasti saya duga lah, HN akan mencerita sesungguhnya kejadian. Pasti dia juga ingin melepaskan bahwa saya juga melakukan itu karena perintah, tapi harus dibuktikan nih perintah jabatan, hati-hati, ya beda di kalau di gampang membuktikannya. Tapi di kelompok 6, bagaimana Hendra Kurniawan ini menjelaskan sebenarnya. Cuma kan banyak titik-titik yang memang melemahkan. Artinya ini ya dalam petik, ya, tinggal bagaimana pengacaranya jeli bahwa sebenarnya dia tidak mengerti, tidak menghendaki, tapi atas desakan. Tapi itu saya kira memang agak debatable, kemudian juga agak susah, ya. Saya sendiri agak karena kan ini sebenarnya curiga, ketika dia curiga bahwa ini tidak mungkin tembak-menembak tapi penembakan.
Kenapa dia dilakukan terus gitu kan? Karena kalau dia 2 perintah jabatan harus de facto, de jure, di bawah Ya. otoritas, di bawah kendali. Lain dengan E, kalau itu gampang membuktikan pasal 51-nya. Tapi kalau sini Hmm. mungkin nanti bagaimana penasihat hukumnya H atau penasihat hukum yang kelompok 6 ini ya, bahwa mereka tuh sebenarnya jawabannya kan semua pada ketakutan kan, tapi ketakutan Ya. tadi harus dibuktikan. Hmm. Jadi keterangannya sangat signifikan, sangat relevansi, dan ini akan memberatkan Verdi Sambo ya artinya Kang Asep? Ya, jelas, karena pasalnya kumulatif kan. Di kelompok 5 ini semua boleh dikatakan adalah pasal pembunuhan ya, kecuali Sambo. Sambo plus ada kumulatifnya yaitu OOJ. Dia juga aktor intelektual baik di pembunuhan maupun di merusak atau menghilangkan barang bukti. Nah, sekarang kalau di pembunuhannya jelas lah, itu udah ngunci ya. Terutama kalau saya catat, Ridwan, Romer, ya Arif itu telah mengunci tentang kejadian pembunuhan, terlepas si KM apalagi RR kemarin putar-putar ceritanya, tapi itu udah dikunci ya. 340 itu udah jelas terbukti, jelas tegas, artinya perbuatannya voltoid, sempurna sebagai aktor intelektual tanpa tidak ada alasan apapun. Saya kira nggak bisa, udah jelas 340 saya berani taruhan. Kemudian sekarang juga sama ya, pasal kumulatifnya OOJ-nya dikunci juga oleh mereka kelompok 6 plus ya, dan 5 ini memang polisi aktif. Artinya kejadian itu sesungguhnya karena aktornya skenario diperintahkan oleh oleh S, maaf ya, oleh S. Dan S ini ya ternyata ya tambah berat, cuman tambah beratnya ya sekarang kalau hukumannya 340 telah dijatuhkan hukuman paling berat ya tidak bisa dijatuhkan sanksi yang ininya, karena kalau orang dijatuhkan mati oleh seumur hidup tidak boleh ada hukuman tambahan, nggak ada hukuman plus mati gitu kan. Tapi juga apakah hakim akan menjatuhkan mati seumur hidup, saya termasuk agak ya masih belum yakin gitu kan. Kalau hakimnya ya pasti jatuhkan itu yang maksimal. Kalau nanti hakim menjatuhkan 340 mati atau seumur hidup, walaupun OOJ-nya terbukti, ya tidak boleh ditambahkan hukumannya, ya karena mati nggak ada plus, seumur hidup nggak ada plus. Penjara pun kalau dijatuhkan 20 tahun, ya plusnya ya nggak ada gitu, karena maksimalnya 20 tahun. Itu hitung-hitungannya, Ya. menghitungkan strafmat atau berat ringannya hukuman. Hmm. Kang Asep, saksi lain yang dihadirkan adalah Kabag Gakum Provos Divisi Propampori Susanto Haris yang sempat tidak hadir sebagai saksi dalam sidang sebelumnya ya. Lalu hari ini dihadirkan kembali. Mengapa penting untuk menghadirkan kembali Susanto Haris? Ya, ada dua kemarin kan pertanyaannya. Ketika di kelompok 6 itu dihadirkan di Sambo yang sebelumnya, ya saya bilang pertanyaan kenapa H dihadirkan. Tapi saya kira ternyata jaksa punya strategi, dan Susanto ini kan penegakan hukum. Justru ketika penegakan hukum itu prosedur, bahkan tadi penanyaan majelis, seharusnya ini apakah laporkan ke selatan atau ke Kadipropam ketika tembak menembak, kapal tembak menembak. Kita ikut dulu ya skenario yang pertama. Karena penembak-penembaknya istilahnya di tingkat prajurit ya, tamtama itu gitu kan. Kenapa harus sejauh itu? Kenapa nggak selatan menyerahkan? Tapi ketika selatan menyerahkan, pertanyaannya malah intervensi kan, ketika si Kaset Serse menjelaskan oleh Sambo. Nah, sejauh mana kabag hukumnya ini ya posisinya sebagai orang yang ngerti hukum, ngerti prosedur hukum acara, menjelaskan ya apakah ini menyangkut kompetensi ya kewenangan Kadipropam atau selatan, atau setelah dilaporkan selatan, ini juga harus dibuka oleh majelis ya, biar terang ketika proses katakan skenario pertama ini. Susanto harus menjelaskan gitu kan sebagai kabag hukumnya, orang hukum harusnya curiga kan, ini nggak mungkin tembak menembak, karena si Serse Selatan juga sejak awal curiga gitu kan, nggak mungkin kalau kejadian ada 4 yang ditanya waktu ditanyakan saksi itu 4 yang tidak masuk akal gitu kan. Nah, sekarang kalau sejauh mana pengetahuan ya sebagai saksi kalau hukum ini menjelaskan itu. Tapi menurut saya pikir sederhana sih, kalau saya jadi hakimnya ya udah terbukti. Cuman kita perlu penjelasan rincian supaya jelas cermat lengkapnya di pertimbangan hukumnya kelak. Karena mungkin katakanlah hakim tadi mempertimbangkan 340, hukumannya tidak mati, tidak seumur hidup, tapi penjaranya agak mainnya di bawah 20 tahun. Nah, perlu ini yang ini digunakan supaya itu jatuhnya 20 tahun. Tapi masalahnya menurut saya kalau hakimnya sudah yakin 340 ya, dan dia menjatuhkan maksimal mati atau seumur hidup, saya pikir hakim nggak usah jauh-jauh habisin, selalu saya katakan habisin durasi, ngapain nanya OOJ-nya gitu kan, karena toh walaupun terbukti tidak harus terlalu terinci, karena dia sudah mengunci 340 dan menjatuhkan hukumannya berat, mati atau seumur hidup. Baik, setidaknya ada 3 hal yang akan dibuktikan dalam persidangan hari ini ya Kang Asep, membuktikan kronologi, kemudian perintah Sambo, dan juga prosedur hukum penanganan kasus dugaan pembunuhan. Nanti kita akan bahas lagi Kang Asep, tetapi usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV.
Tepatnya. Pemirsa, Anda kembali di Breaking News Metro TV dan masih terhubung bersama kami pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, tadi kita sudah dengar ya kesaksian dari Hendra yang menyampaikan soal kronologi. Nah, apakah dari keterangan Hendra ini bisa terbaca sebetulnya sejak awal skenario dari Verdi Sambo itu sudah ada sejak awal? Kang Asep, mohon maaf, tolong di-unmute dulu audionya. Maaf. Oke. Kalau lihat keterangannya jelas sudah ada ya perencanaannya. Perencanaannya, skenarionya untuk merusak barang bukti ini. Kan dia bilang ya, ini gara-gara ke mbaknya itu. Kemudian juga dia masih sebenarnya ragu tuh, itu kan. Ragunya apa? Ini ada apa sih sebenarnya? Tanya ke Beni kan, ada apa nih sebenarnya? Nanti aja. Padahal kan sekali lagi, ini kan masalah kekerasan seksual atau pelecehan seksual dibahas berkali-kali di kita kan. Ini kan nggak ada gitu kan. Harusnya kan, kan instingnya penyidik kekerasan seksual kenapa terjadi tembak gini logika sederhananya. Kalau yang dilecehkan seksualnya adalah mbak, ya kenapa yang tembak menembaknya ajudannya kan? Pertanyaan sederhana kan? Kenapa J dengan E gitu yang tembak menembak? Kan harusnya kalau laki-laki jantan, laki-laki tangguh, laki-laki ya benar-benar original, yang ya suaminya dong yang marah gitu kan. Nah yang marah itu karena dia orang hukum, kadif hukum, ya kadif propam loh, polisinya polisi, ya ngebawa. Apalagi kalau dikaitkan keterangannya, dulu kan mengatakan hajar, lo malah ditembak. Kan seharusnya tangkap, borgol, bawa si ini Eliezer ini kan. Harusnya kan kalau betul itu tembak menembak. Tapi kan karena ini skenarionya adalah gagal karena gara-gara membuka semua, ya itu logika di situnya udah masuk sebenarnya kan. Sederhana kan? Ya harusnya kan kalau memang tembak menembak karena gara-gara mbaknya dilecehkan, ya kenapa mereka yang tembak menembak? Kok lucu gitu kan? Ya lakinya dong yang tanggung jawab, dikepret lah kalau melanggar dikit. Kalau nggak melanggar sesuai prosedur, ya harusnya kan si J ini dibawa sejak di Magelang kejadiannya kalau jadi di Magelang, atau sejak masih proses ke Jakarta kan. Nah ketika di Jakarta, ya kenapa? Ya kalau tembak menembak ya sebenarnya. Kenapa tadi tembak menembak kayak sama C gitu kan? Ya kalau mau juga sebenarnya dengan KM atau RR atau paling gampang dengan KM ya. Dan kenapa bapak ini kok diam saja? Kan itu juga pertanyaan, harusnya kan nggak masuk logika. Dilecehkan. Kok bini gue dilecehkan? Kenapa yang terjadi tembak menembak ajudan dengan ajudan gitu kan? Itu juga harus kecurigaan kan? Harusnya tanda tanya. Apalagi instingnya seorang serso harus lebih jauh gitu kan? Baik, Kang Asep. Jadi analisa dari Kang Asep, ini skenario Sambo atau skenario Sambo plus Putri? Kalau saya duga Sambo plus Putri, karena Putri kan memberitahukan. Sehingga kalau di awal itu kan KM telah mengatakan kan, jangan sampai ada duri, ataupun aja. Itu dia cerita kan, kalau kejadian kemarin kan, dia kesakitan di tempat tidur tiba-tiba berdiri J. Artinya dimulai cerita itu, sekali lagi kalau ngikutin itu, PC-nya seolah ada sesuatu gitu. Sekarang angka deh, maaf ya, mohon maaf sekali, mohon maaf sering salah. Katakanlah terjadi pelecehan seksual, katakan mohon maaf sekali lagi ya ke almarhum keluarga almarhum J. Katakan J melakukan perbuatan yang sangat dilarang, katakanlah gitu kan. Sekarang katakan, kan seharusnya prosedur hukumnya harus selesai di Magelang kan, dilaporkan. Minimal kan, maaf sekali lagi. Kalau cewek digitukan, tidak suka, ngamuk cewek itu kan, dicakar kan. Ya dicakar kan, ya minimal ditonyok, apa-apa pembelaan diri kok, ya tusuk aja. Kalau sekali lagi misalkan J yang melakukan, tapi kan ini enggak terjadi, ada proses di situ. Nah apakah sering saya katakan ini persoalan syahwat kok jadi mayat gitu kan, itu yang sering saya katakan karena aneh gitu kan. Nah kemudian kan akhirnya nyampe ke si FS suaminya melakukanlah perbuatan itu tanpa cek and recheck, atau sering saya katakan juga kan, harusnya kan ada yang paling senior yang kemudian diperiksa RR itu, tanya ajudan yang paling senior kan RR ya, tanya ini kenapa sih persoalan ini jadi begini gitu kan. Kalau dia memang tenang, tapi kita kan paham penjelasan ya, ternyata FS sama PC ini tinggal yang berbeda. Nah ketika tinggal berbeda, nah mungkin itu nanti biar hakim mengaitkan itu kan, ada apa sebenarnya, apalagi dikaitkan. Saya senang sekali tuh ya, dan memang merinding terus saya kalau dengar penjelasan menjelaskan, dikaitkan lagi loh, ada seseorang datang ke rumahnya, diikuti juga ada cewek keluar dari rumahnya menangis. Ya mungkin di situ persoalan semakin terang benderang, ini ada sesuatu ya sehingga lakukan. Cuma yang jadi korban akhirnya almarhum J dengan dituduh segala macam kan, setelah dibunuh malah
muncul kan lain persoalan. Makanya saya katakan, kalau memang J ini melakukan, sekali lagi misalkan umpama J melakukan, ya kenapa nggak prosedur yang ditempuh? Kenapa prosedur melawan hukum yang ditempuh gitu kan? Tingkat perwira tinggi loh, bintang 2 loh, kadif propam loh. Dan lebih menarik lagi, kenapa harus tembak menembak? Nah itu tidak masuk akal. Harusnya kelompok 6 itu kan, tapi kan kelompok 6 sebenarnya kan ada pertanyaan-pertanyaan. Cuman karena memang karena di persidangan juga mereka takut, setia terhadap atasan. Sekarang jadi korban semua. Ya itulah resikonya. Ketika perbuatan melawan hukum ditutup dengan skenario, mereka akhirnya jadi korban semua. Ya, tapi ketika korban ya resiko tinggal membuktikan keterpaksaan, ya ketidakmampuan, atau memang ya dia ikut. Ya, cebur ya kecebur, itu yang sekarang terbukti. Nah, sekarang dijelaskan oleh H awal mulai dia setelah ada anggota sebagian situ. Dia cuma Karo Penmal cuma sendiri katanya kan. Tapi semua ini kan sebenarnya kan penyidik-penyidik yang harusnya jalan ketika lo ini nggak masuk akal itu kan. Kenapa gitu kan? Tapi kan berlanjut, apalagi memberi konferensi pers. Baru setelah dibuka, baru sebuah tanda petik ya, tersadarkan. Ada orang yang masih jujur, masih terbuka, ya masih mengakui kesalahannya. Berantakanlah tuh skenario itu kan. Iya, terkait dengan skenario yang sudah berantakan ini dan Kang Asep juga sebut dugaannya adalah skenario Sambo plus Putri. Apakah skenario Sambo dan Putri ini bisa dibuktikan melalui keterangan saksi-saksi yang dihadirkan hari ini, Kang Asep? Sebenarnya kalau ini kan hanya membuktikan setelah pasca kejadian. Jadi seperti ada perkara pembunuhan, ada pasca kejadian. Kalau pasca kejadian, mereka kan karena dirubah itu ya, skenario yang merubah, merusak atau ini kan alat bukti dan barang bukti. Tapi sebenarnya karena mereka dilingkungkan di propam orang-orang itu, apalagi dikaitkan dengan ceritanya Eliezer, ya itu sebenarnya bisa ketahuan. Cuman kan namanya urusan pribadi, namanya urusan rumah tangga, ya mereka nggak beri ngomel, kecuali mak-mak yang suka gosip gitu kan. Kalau laki-laki ngapain lah urusan gituan, umumnya kan laki-laki juga ya begitulah gitu ya. Nah sekarang di ini yang bisa membuka itu sebenarnya di kelompok 5, KM, RR sama E ya. Sebenarnya mereka bisa cerita, bisa cerita kan, ada cewek menangis, ada pisah rumah. Kan harusnya RR sebagai komandan yang dan lebih lama, bayangin. RR itu lebih lama, KM lebih lama. Sedangkan si yang baru 6 bulan aja si E bisa tahu apa yang terjadi, ya. Cuman dia kan belum terbuka semua, ya. Nah, saya berharap ini biar hiburan semua lah. Jadi gini, ini bagi orang-orang yang saya senang ini deh ya, ini hiburan untuk orang hipertensi atau anemia. Untuk anemia biar menaik darah tinggi, yang hipertensi biar gembira gitu. Ya, Baik. itu jujur saya katakan ini banyak orang hipertensi ya. Kalau dengar palsu pasti hati-hati jangan nonton. Tapi kalau yang bagi anemia itu hiburan, saudara menjadi sembuh loh nonton ini. Ya, jadi tahu gitu, cerita ini kan tidak jauh dari begituan ya. Ya, 2 kata lah yang saya katakan. Ini urusan syahwat jadi urusan mayat. Baik, Kang Asep, tadi Kang Asep sampaikan bahwa saksi-saksi ini adalah saksi-saksi pasca kejadian. Nah, kenapa jaksa penuntut umum masih menghadirkan saksi-saksi pasca kejadian? Apa sebetulnya strateginya? Nanti kita akan bahas lagi, Kang Asep, tetapi usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dan masih terhubung bersama kami Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana. Kang Asep, tadi kita sudah simak keterangan disampaikan oleh Hendra Kurniawan yang menyebutkan bahwa Kapolri bertanya, ini artinya Kapolri aja sampai dibohongi oleh skenario Sambo dan Putri, Kang Asep. Tanggapan Anda? Ya, yang pertama maaf ya, ini menggunakan bahasa leluhur saya ya. Ini gara-gara cong tipounya si S ya, urusan cici, ya, urusan cuan yang nggak cengli ya, nggak cincai. Akhirnya begini, bayangkan. Akhirnya dibukanya oleh siapa? Oleh si Richard kan, Richard ini yang membuka ini, cong tipou ini, kebohongan ini dibukanya justru oleh Richard gitu kan. Tapi mereka masih memperdayain Kapolri. Tapi setelah Richard terbuka semuanya, semua terbuka, hancur tadi saya katakan berantakan. Nah, bayangkan ternyata juga H juga terbawa permainan itu. Tapi kan sebenarnya Serse unit itu, Ser Selatan itu sudah curiga. Cuma kan pertanyaan di awal selalu saya katakan, kenapa mereka nggak berani mengatakan ini tidak masuk akal gitu kan. Padahal kan tidak masuk akalnya justru di majelis kan, di pengadilan. Tapi bisa kita pahami waktu itu ya mereka karena ketakutan gitu kan. Ya karena mereka ya di bawah tekanan mungkin atau di bawah ini. Nah bahkan tadi kan pernyataan dari H itu, sudahlah urusan Magelang nggak usah diungkit-ungkit. Nah padahal sekarang kalau lihat catatan justru mereka larinya ke pelecehan seksual. Itu kan kejadian di Magelang kan. Waktu itu mengatakan nggak usah diungkit-ungkit. Padahal dia juga menyatakan ini gara-gara mbakmu, ya harkat martabat.
Jadi ada ketidakkonsistenan yang memang namanya tadi ya, gara-gara Cici ini ya, gara Cici aja cuan juga gitu kan, tapi yang nggak jelas akhirnya ya semua buyar itu skenario tadi ya. Tapi kan sebenarnya di kelompok 6 juga sudah ada data-datanya. Nah, cuma di kelompok 5 ya, yang jadi masalah kita beruntung punya Eliezer gitu kan. Kalau nggak ada Eliezer saya pikir nah nggak terbuka. Tapi ini juga akan didukung kelak oleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan hari ini. Kelak hakim harus diyakinkan juga sesuai oleh bukti ilmiah. Bukti ilmiah itu keterangan ahli. Ya, yang akan mengunci semua ini adalah keterangan ahli. Jadi kan misalkan perbedaan antara KM, RR yang ya nggak masuk akal tuh pertanyaannya itu sekarang hiburan anemia tadi. Nah ini harus dikunci saya kira dengan keterangan ahli yang mungkin minggu depan atau esok lusa ya kita akan benar ahli balistik sama forensik ya pembunuhan itu gimana. Nah kemudian untuk keahlian tadi nanti keahlian IT yaitu bahwa betul barang-barang ini rusak, gambar ini hilang gitu kan. Nah hilang ini yang sebenarnya saya yakin urusan ini sebenarnya kalau orang suka menanyakan motif itu kan, ya, tapi justru menarik itu kelak. Motif ini akan ketahuan justru ketika FS sama PC dua orang ini kan, tanya jujur apa enggak? Ya, kalau enggak masih jujur, saya pikir hakim harus berani dong, mengingatkan ya, seperti mengingatkan KM, RR, Susi, Dawen maupun Kodir. Gitu. Sikapnya harus ya ketika meriksa si FS dan PC terutama itu harus berani tegas gitu kan ketika kebohongan-kebohongan kemarin kan juga keras terhadap RR maupun KM kan tapi kalau enggak saya pikir ya kita akan menggantung semua orang akan mengatakan ya ternyata motif itu ya disimpan oleh FS sama PC tapi saya kata tadi ya karena Cici ini banyak cong tipe sama dengan suaminya ya ujungnya tidak akan terbuka tapi kalau unsur sudah terbukti baik pembunuhannya maupun pasca pembunuhan itu OJ. Baik, artinya keterangan ahli itu penting untuk dihadirkan, tetapi sekarang yang masih dihadirkan adalah saksi-saksi pasca kejadian ya Kang Asep. Mengapa strategi ini dipilih oleh jaksa penuntut umum sebelum menghadirkan saksi-saksi utama saat kejadian di sidang Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati? Mengapa saksi di kelompok 5? Mengapa saksi di kelompok 6? Plus polisi-polisi yang masih aktif dihadirkan duluan? Karena mereka dalam tanda petik ya, mereka adalah saksi fakta. Dia kan alat bukti di pertama itu saksi. Seolah ya, sekali lagi, alat bukti pertama itu adalah saksi. Dia mengetahui, dia mengalami ya, sekali lagi. Tapi di antara yang berbeda. Contohnya E sama KM sama RR dan lain-lain berbeda. Ya. Nah, ketika berbeda itu kan harusnya bersesuaian. Nah, hakim itu akan mengambil kesimpulan yang bersesuaian itu yang logikanya hakim bisa meyakinkan hakim, oh pembunuhan terjadi. Penembaknya E. Kenapa? Karena perintah jabatan. Terbukti juga penembakan itu tidak lebih dari satu. Ya, bukanya banyak, bocoknya lama, kemudian ada kepala di tengkuk sampai hidung. Oh, ini harus dibuktikan oleh forensik lukanya. Itu ahli. Oh, ternyata tembakan itu yang tidak ngaku nembak. Tadi kan yang menarik tuh keterangan kalau saya tembak kalibernya 45, tapi kita ada penjelasan. Ya dulu si E yang telah jujur dan mengalir itu, justru senjatanya J itu sempat diletakkan di tangan J yang seolah penembaknya adalah terjadi tembak menembak J. Jadi nggak logisnya justru ya J yang nembak sebenarnya kan. Hanya menggunakan itu. Nanti yang mainnya di sarung tangan kan, tapi terlepas ada sarung tangan atau tidak. Ya, tapi jelaskan beberapa saksi, Ridwan, Arif, ya, kemudian E, Romer bersesuaian, ya, bahwa FS nembak. Nah, tapi menurut saya juga ada penembak lain yang harus buka juga. Ini yang tahu adalah si ahli tadi, ya. Baik, soal kesesuaian ini, kesesuaian keterangan yang harus dibuktikan. Ya, terima kasih pakar hukum pidana Asep Iwan Iryawan sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Salam sehat selalu, Kang Asep. Sama-sama. Pemirsa, demikian.